Halo teman-teman, selamat datang di Crosetilla. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan buat video tutorial membuat granny square. Granny square, puff dan bean stitch. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video puff dan bean stitch. Dan video kali ini kita akan langsung ke proses pembuatan granny square-nya. Oke, jadi untuk membuat granny square tahap pertamanya itu kita bikin chain 8 kali. Nah, teman-teman bisa membuat chain-nya, pasti teman-teman tahu. Jadi setiap merajut itu kita harus bikin chain dulu. Itu awalan yang harus dilakukan dalam hal merajut. Setelah chain yang ke-8 jadi, kita akan menyambungkan chain ke-8 dengan chain yang pertama dengan membuat slip stitch, sehingga chain yang kita buat tadi berbentuk lingkaran. Jadi teman-teman, di sini puff stitchnya saya bikin 3 kali tusuk, jadi otomatis ada 6 benang di hook. Nah, jadi untuk memulai puff stitchnya kita membuat 2 kali chain. Nah, selanjutnya kita ambil benang, tanpa melewati benang yang di hook, ambil benang lagi dan ambil benang melewati benang yang ada di hook. Jadi untuk puff stitch pertama ini saya cuma 2 kali ambil benang tanpa melewati benang yang ada di hook, karena chain yang kita buat pertama tadi itu sudah termasuk dalam puff stitch pertama. Dan untuk puff stitch kedua, otomatis benang yang ada di hook itu akan menjadi 6, karena yang di pertama itu cuma 5, karena sudah termasuk dengan chain yang kita buat. Nah, teman-teman bisa bikin sebanyak 8 benang di hook juga bisa, 10 juga bisa, ya tergantung teman-teman saja. Tapi di sini saya cuma menggunakan 6 benang yang di hook. Jadi teman-teman silakan melanjutkan membuat puff stitchnya sebanyak 8 puff stitch. Saya akan kembali di puff stitch terakhir, yaitu puff stitch ke-8. Oke, jadi ini sudah puff stitch ke-8, puff stitch terakhir. Kita ambil benang, tusuk, ambil benang lagi, ambil benang di atas tanpa melewati benang yang ada di hook. Terus ambil benang lagi di atas yang kedua kali tanpa melewati benang yang di hook. Dan ambil benang yang ketiga kali dan melewati benang yang ada di hook. Maaf, bukan ketiga kali tapi keempat kali. Dan kita membuat chain 1 kali, kemudian kita bikin slip stitch di chain kedua yang tadi kita buat. Nah, setelah membuat slip stitch, kira-kira untuk puff stitchnya seperti ini, puff stitch tahap pertamanya. Nah, sekarang kita lanjut ke puff stitch yang tahap kedua. Nah, untuk puff stitchnya sama lagi. Jadi 2 kali chain pertama itu sudah termasuk dalam puff stitch yang kita akan buat pertama. Jadi otomatis benang yang ada di hook itu sebanyak 5. Dan untuk puff stitch selanjutnya itu pasti ada 6 benang di hook. Jadi kalau membuat granny square, karena dia bentuknya lingkaran, jadi otomatis harus chain kedua chain yang kita buat di pertama itu sudah termasuk dalam puff stitch pertama. Nah, setelah membuat puff stitch pertama, kita lanjut membuat puff stitch kedua di stitch yang sama lagi. Nah, dan nanti di stitch selanjutnya lagi kita akan membuat
2 kali puff stitch di stitch yang sama. Jadi sekitar 8 stitch itu kita akan isi dengan 2 kali puff stitch, sehingga puff stitch yang kita buat di tahap kedua ini sebanyak 16 kali. Nah, kita lanjut lagi membuat puff stitch di stitch kedua. Kita buat puff stitch yang pertama dulu. Jadi harus ada 6 helai benang di hook. Nah, setelah change kita lanjut lagi membuat puff stitch yang kedua di stitch yang kedua. Jadi untuk membuat granny-nya ini, kalau hitungannya tidak pas, pasti granny-nya tidak jadi. Jadi kita harus perhitungan untuk membuat granny-nya itu harus sesuai dengan stitch yang kita buat di awal tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, sehingga granny-nya itu bisa jadi sempurna. Hasilnya itu bisa sempurna maksudnya. Oke, teman-teman bisa melanjutkannya sampai stitch ke 16, karena saya akan kembali di stitch ke 16. Nah, ini sudah di puff stitch yang ke-15. Maaf, tadi saya bilang 16, maksudnya ke-15 di stitch terakhir atau stitch ke-8. Jadi ini puff stitch yang ke-15. Nah, kita bikin 1 kali change, terus kita lanjut dengan membuat puff stitch yang ke-16. Nah, setelah membuat puff stitch yang ke-16, kita membuat 1 kali change, terus kita menyambungkannya dengan membuat slip stitch di change kedua yang tadi kita buat. Nah, untuk tahap keduanya sudah jadi, warna merah, yang warna merahnya sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, untuk tahap ketiga ini saya menggunakan benang warna hijau lumut. Nah, masukkan benang dulu. Jadi kita masukkan benangnya ini antara puff stitch yang pertama dan puff stitch yang ke-16, yang puff stitch yang terakhir tadi. Jadi di antara slip stitch yang kita buat tadi, di bawah slip stitch yang kita buat. Jadi seperti biasa untuk masuk ke tahap berikutnya atau di baris berikutnya, kita membuat change 3 kali. Nah, teman-teman ingat, untuk membuat puff stitch pertama ini, change 2 kali itu kita sudah hitung dalam puff stitch pertama. Jadi otomatis akan tersisa 5 helai benang di hook. Nah, untuk di stitch yang pertama ini, kita membuat 1 kali puff stitch. Nah, setelah 1 kali puff stitch, kita lanjut ke stitch berikutnya. Nah, di stitch berikutnya ini kita akan membuat 2 kali puff stitch.
Nah, di stitch yang kedua ini kita akan, seperti yang tadi saya bilang, kita akan membuat 2 kali puff stitch di stitch yang sama. Nah, granny pertama, sekarang kita bikin puff stitch yang kedua. Maaf. Nah, setelah puff stitch yang kedua jadi, di stitch selanjutnya kita membuat 1 kali puff stitch di stitch berikutnya. Nah, terus kita lanjut lagi di stitch berikutnya, kita membuat 2 kali puff stitch di stitch yang sama. Oke, jadi kita buat puff stitch yang di tahap ketiga ini selang-seling. Jadi kita buat 1 kali puff stitch, terus 2 puff stitch, terus 1 lagi, terus di stitch berikutnya 2 lagi, terus di stitch berikutnya 1 lagi, dan seterusnya. Oke, ini saya sudah di puff stitch yang ketiga terakhir ya, kalau tidak salah. Nah, di sini kita bikin puff stitch 1 kali puff stitch. Nah, di selanjutnya ini kita akan membuat 2 kali puff stitch. Jadi karena tadi kita mulanya bikin 1 kali puff stitch, otomatis akhirnya puff stitch akhirnya akan menjadi 2 puff stitch di stitch yang sama. Jadi semua puff stitch yang kita buat di tahap ketiga itu semua berjumlah 24. Jika kita hitungannya salah, otomatis granny-nya tidak akan jadi, atau bentuk lingkarannya tidak akan sempurna, sehingga tidak bisa membentuk granny square. Nah, setelah change, kita lanjut dengan membuat slip stitch untuk menyambungkannya. Untuk menyambungkannya, ingat ya teman-teman, di change yang kedua. Oke, setelah slip stitchnya jadi, pasti hasil rajutannya akan membentuk bulat seperti ini. Kalau misalnya tidak berbentuk bulat, berarti ada yang teman-teman salah. Nah, untuk tahap ketiga sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap keempat. Jadi saya akan menyambungkannya dengan warna putih. Nah, kita akan membuat 1 kali change, dilanjutkan dengan membuat 2 kali single cross. Single cross pertama, ini single cross yang kedua. Ini single cross yang kedua. Nah, selanjutnya kita bikin 3 kali change. 2, dan ini yang ketiga. Skip 2 stitch. Kita membuat bean stitch. Nah, untuk bean stitch sendiri ini sama juga, tutorialnya saya sudah buat. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, dan juga ada di notif di atas. Nah, jadi di sini kita bikin 2 kali bean stitch
di stitch yang sama. Nah, 1 kali change. Selanjutnya tambahkan 3 kali change lagi. Skip 2 stitch lagi. Kita membuat 3 kali single cross. Oh iya, tadi di pertama itu kita tadi cuma bikin 2 kali single cross. Karena kita change pertama itu sudah termasuk 1 kali single cross, jadi sudah dihitung 3. Nah, selanjutnya kita bikin 3 kali change lagi dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bikin 3 kali single cross di stitch yang sama. Single cross pertama, single cross kedua, single cross ketiga. Nah, 3 kali change lagi. Skip 2 stitch, kita lanjut dengan membuat 2 kali bean stitch di stitch yang sama. Jadi ini membuat bean stitch pertama. Nah, terus change. Terus lanjut bikin bean stitch yang kedua. Nah, untuk bean stitchnya juga di sini saya bikin 3 kali. Jadi otomatis ada 6 benang yang di hook. Nah, selanjutnya kita bikin 3 kali change dan kita menyambungkannya dengan membuat slip stitch di change yang tadi kita buat. Oke, jadi tahap keempatnya sudah jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Dan tahap yang terakhir atau tahap kelima ini saya akan menggunakan benang warna hitam. Masukkan benang. Kita membuat change 2 kali. Terus double cross 1 kali. Nah, sebenarnya itu double cross 2 kali, tapi karena 2 kali change itu sudah dihitung termasuk dalam 1 kali change, jadi 1 kali double cross, jadi jadi hitungannya jadi 2 kali double cross. Nah, selanjutnya kita bikin 3 kali double cross.
Nah, setelah tiga kali double cross jadi, kita lanjut dengan membuat satu kali chains dan membuat 3 kali double cross lagi. Kalau teman-teman lihat maksudnya menyimak videonya dengan baik, pasti teman-teman gampang untuk mengerti pembuatan granny square-nya ini. Nah, dan ini sudah selesai 3 kali double cross. Nah, selanjutnya kita membuat 2 kali double cross. Double cross pertama dan double cross kedua. Dua kali chains. Dan kita membuat 2 kali double cross di stitch yang sama. Nah, ini double cross terakhir. Nah, selanjutnya kita membuat 3 kali double cross. Oke teman-teman, dapat melanjutkannya. Saya akan kembali di 2 kali double cross terakhir. Oke, ini saya sudah di double cross, 2 kali double cross. Nah, ini double cross yang kedua. Nah, terus kita bikin 2 kali chains. Terus kita membuat 2 kali double cross di stitch yang sama seperti yang kita ada buat tadi, atau yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita membuat 3 kali double cross. Tiga kali double cross. Oke, dan ini double cross yang terakhir. Yang ini kita membuat chain 1 kali, terus melanjutkannya lagi di sebelahnya dengan membuat 3 kali double cross lagi. Double cross pertama, double cross pertama, double cross kedua, dan kita lanjutkan dengan membuat 2 kali double cross di stitch pertama yang tadi kita buat 2 kali double cross pertama. Nah, setelah selesai kita membuat 2 kali chains.
dan kita menyambungkannya di chains kedua yang kita buat di awal tadi dengan membuat slip stitch. Oke, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk tahap pertamanya itu saya pakai puff stitch, dan keduanya juga puff stitch, ketiganya juga puff stitch, dan untuk yang keempat itu saya pakai bean stitch. Teman-teman bisa saja mengkolaborasikannya, mungkin bean stitchnya di dalam dan puff stitchnya di luar. Itu sesuai dari kreatif teman-teman saja. Sekian video tutorial granny square dari saya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika suka dengan video ini, teman-teman langsung klik like, dan juga tidak suka bisa dislike. Dan jika teman-teman punya kritik atau saran, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.